ke depan penyu ini akan hilang, akan sirna. Dan generasi-generasi berikut tentunya tidak akan melihat itu penyu, hanya mendengar ceritanya saja. Ini secara dekat menyentuh karena nanti terganggu. Jadi kita pantau pelan-pelan saja. Perkenalkan, nama saya Slamet Hasan, pangkat Sersan 2. Saya Babinsa di Kelurahan Tobololo, Kodim 1501, Kuramil 02, Pulau Hiri. Selamat datang di Pantai Wisata Tobololo. Dulu pantai ini hanya digunakan untuk aktivitas nelayan. Tidak ada aktivitas lain, hanya nelayan. Di sini saya semenjak jadi Babinsa di sini saya melihat potensi pantai ini sangat luar biasa. Dan di sini saya berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda bagaimananya agar kita bisa mengembangkan pantai ini menjadi pantai wisata yang terkenal dan bisa berdampak kepada masyarakat dalam hal perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ibu Rini. Saya salah satu pedagang usaha di kawasan Pantai Tobololo. Dulu pantainya sebelum jadi wisata, saya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Suami saya pekerjaannya sebagai nelayan dan hasilnya untuk hanya makan sehari-hari. Dengan adanya tempat wisata seperti ini, alhamdulillah rezekinya kami bisa terangkat. Pantai Tobololo ini dilihat masih sangat asri, masih alam. Dengan adanya keasrian ini, maka penyu-penyu tadi setiap tahunnya turun untuk datang untuk bertelur di pantai ini. Dan di pantai ini predator-predator alam, yang di laut seperti ikan-ikan, di darat seperti hewan darat, dan salah satunya itu burung. Tapi dampak ini terhadap penyu itu tidak terlalu membahayakan atau tidak terlalu besar. Di sini yang sangat ditakutkan yaitu dampak dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Itu yang paling sangat berbahaya. Karena di sini mereka itu sering mengambil itu telur untuk dikonsumsi. Ada yang sebagian itu ambil dagingnya untuk dimakan. Tempurung dari penyu itu mereka ambil dan mereka gunakan untuk aksesoris-aksesoris seperti gelang atau kepala ikat pinggang dan sebagainya. Di sini saya melihat dampak yang sangat cukup besar, yaitu dampak dari manusia itu sendiri. Makanya di sini saya mendapat motivasi atau gagasan. Kami harus membuat satu tempat yaitu dinamakan dengan tempat konservasi penyu. Di sini saya berkoordinasi dengan beberapa masyarakat dan kami membuat satu kelompok penyu atau konservasi yang dinamakan dengan Orimafala atau rumah penyu. Di dalam konservasi itu terdiri dari fasilitas, salah satunya itu tempat penetasan telur penyu dan 4 bak sedang dan 2 bak besar, dan salah satunya itu tempat jaga atau rumah jaga. Di tempat penetasan telur tadi kami menyimpan telur-telur dari induk-induk penyu untuk dinetaskan di situ. Dan di sini untuk tipe penyu ada 2 tipe, penyu lekang dan penyu hijau. Kalau penyu hijau membutuhkan waktu menetas kurang lebih 40 hari. Dan kalau penyu lekang itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Setelah tukik-tukik tadi dia menetas, keluar dari telurnya tadi, di sini kami pindahkan ke suatu tempat atau wadah.
Setelah kami pindahkan ke tempat tersebut, kami membersihkan tukik-tukik tadi, barulah kami pindahkan ke bak. Setelah kami pindahkan ke bak-bak tersebut yang ada di dalam konservasi, di sini kami memberikan makan. Makan tukik tadi dari ikan-ikan segar, agar naluri penyu tadi atau tukik tadi dia tetap terjaga. Kelak nanti kami melepas tukik-tukik tersebut ke laut, dia bisa hidup seperti penyu-penyu yang lainnya di alam bebas. Di malam kami patroli penyu yang naik bertelur, itu kami di sini sangat berhati-hati. Karena apa? Kalau kita terlalu nampak itu induk penyu, nanti dia merasa dengan kehadiran kita, maka dia merasa dia bertelur itu terganggu. Itu penyu naik gitu. Telur. Sementara ini penyu lagi dalam tahapan penggalian untuk persiapan bertelur, jadi kita belum bisa untuk mendekatinya. Kalau didekati nanti dia bisa terganggu dan dia tidak bisa bertelur. Dia sudah bertelur, tapi kita belum bisa untuk mendekatinya secara dekat, menyentuh, karena nanti terganggu. Jadi kita pantau pelan-pelan saja. Ini dia dalam posisi bertelur, dan peneluran penyu itu dalam 100 butir telur sampai 130 butir telur. Dia sudah selesai bertelur dan kita memperhatikannya itu sampai air matanya itu keluar. Kemungkinan dia bisa menangis, dan ini dipersiapkan kembali ke laut lepas. Dia tidak terganggu atau takut dengan kehadiran kita untuk dia melepas ke laut lepas. Makanya kita di sini kita sangat berhati-hati dan menjaga jarak, membiarkan dia tidak terganggu agar dia bertelurnya tadi merasa nyaman. Kalau dia merasa terganggu, itu dampaknya nanti kepada tahun-tahun berikut. Maka penyu yang tersebut tadi, yang induk penyu yang naik bertelur di sini, dia merasa tidak aman karena dengan kehadiran kita, maka akan berkurang ataupun dia tidak akan naik lagi untuk bertelur di tempat tersebut karena merasa terganggu dengan kehadiran manusia itu sendiri. Karena patroli malam saya rasa kurang maksimal, maka di sini di sela-sela tugas sebagai Babinsa, saya menempatkan diri di siang hari untuk survei kembali di pantai, karena ada telur penyu atau induk penyu yang lain yang naik bertelur yang malamnya kami tidak temukan. Mungkin di siang hari ada. Di sini kami ambil tindakan ke tempat penangkaran dan taruh telur di tempat penetasan untuk dinetaskan di tempat penangkaran tersebut, agar telur-telur tersebut tadi dia aman dari tangan-tangan manusia atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini kendala-kendala kami di lapangan, pantai wisata Tobololo, dan ada tempat penangkaran juga, seperti dalam hal pemberian makan terhadap tukik-tukik tadi. Karena pemberian makan terhadap tukik-tukik tadi setiap hari harus kami memberikan makan dengan ikan-ikan segar. Di sini saya pribadi, saya harus memberikan ikan. Walaupun ada nelayan-nelayan yang melaut kembali, ya di sini kami juga tidak bisa langsung meminta karena mereka juga mencari ikan untuk menghidupi keluarga mereka juga. Jadi mau tidak mau di sini saya harus membeli ikan dari uang gaji saya tersebut. Dan kami punya banyak kekurangan untuk menuju akses masuk ke pantai wisata Tobololo. Salah satunya yaitu jalan masuk ke pantai dan parkiran.
dan juga jalan yang menuju ke konservasi penyu tadi. Setidaknya di sini pemerintah daerah punya perhatian khusus untuk melihat pantai wisata Tobololo ini agar ke depan dia bisa bersaing seperti ke wisata-wisata lain di Indonesia maupun ke internasional. Karena pantai wisata Tobololo ini punya nilai jual sangat banyak seperti pasir putih, air panas, dan tempat konservasi penyu tadi. Himbauan kami kepada masyarakat agar mencintai lingkungan, jangan membuang sampah sembarang atau sampai membuang ke laut. Di sini bisa merugikan ekosistem laut. Mari sama-sama torang ikut menjaga dan ikut melestarikan konservasi penyu ini agar ke depan penyu ini dia selalu terjaga dan terlindungi. Sebab apa? Menurut para ahli, 1000 ekor tukik yang kita lepas ke lautan itu dia bisa hidup hanya 1 ekor, dan 1 ekor tukik itu dia membutuhkan proses waktu cukup lama, kurang lebih sampai 20 tahun baru dia dinyatakan dewasa dan kembali bisa untuk bertelur. Di sini kalau kita tidak peduli ini, maka ke depan penyu ini akan hilang, akan sirna, dan generasi-generasi berikut tentunya tidak akan melihat itu penyu, hanya mendengar ceritanya saja.